Oke, di sesi ini saya akan mencoba untuk men-sharingkan mengenai topik bagaimana sih peran manajemen rantai pasokan untuk mendukung kinerja perusahaan, entah itu pada level UMKM, BUMDes ataupun koperasi. Nah, sebelumnya tadi kan Pak Sampul sempat membahas tentang logistik. Ya memang sih kalau kita bicara logistik saat ini menjadi isu yang harusnya perlu diperhatikan karena kan memang itu berkaitan juga dengan kelancaran rantai pasokan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita mesti paham dulu apa sih mengenai rantai pasok itu. Nah, rantai pasok itu merupakan serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor rantai pasokan untuk tujuannya memberikan value atau nilai tambah baik dari sisi bahan baku, produk, dan juga akhirnya nanti mendistribusikan si produk tersebut ke pelanggan akhir. Itu adalah rantai pasok. Jadi kita fokus kepada rangkaian proses bisnisnya, itu di rantai pasokan. Nah, kemudian, logistik. Dari tadi ada dibahas tentang logistik. Nah, kita mesti mencoba menyelami apa sih logistik itu sebelum kita masuk ke materi manajemen rantai pasokan lebih dalam. Nah, di sini logistik kita artikan sebagai rangkaian upaya atau tindakan yang terdiri dari aktivitas perencanaan, kemudian bagaimana nanti penerapannya, kemudian pengawasannya, sampai ke proses perpindahan produk barang, baik itu bisa berupa barang jadi, kemudian jasa, energi, sampai ke sumber daya yang lain, mulai awal hingga titik pelaku berikutnya di setiap tahapan rantai pasokan. Kalau tadi dijelaskan ada first mile, sebetulnya sebelum sampai ke last mile itu ada yang namanya middle mile gitu. Esensinya sebetulnya hampir sama, cuman dari first mile menuju middle mile menuju ke last mile itu ada tahapannya. Nah, kalau first mile itu kan sebetulnya kan di mana dalam tahap ini tuh produk diambil dari pabrik menuju ke gudang atau ke pusat distribusi. Tapi juga semakin ke sini karena sekarang itu kan dunia bisnis itu kan sangat dinamika sekali perubahannya, didukung dengan perubahan teknologi informasi yang cukup cepat. Nah, otomatis akan ada perbedaan kalau misalkan kasus perusahaannya itu e-commerce. Nah, kalau e-commerce di first mile ini, dia justru sebagai proses di mana barang itu diambil dari pengecer atau retailer, baru ditransfer ke penyedia logistik atau vendors di pihak ketiga ini tadi. Nah, nantinya si pihak ketiga ini tadi yang akan melakukan penyediaan layanan kurir untuk mengirimkan produk atau jasa ataupun bentuknya energi atau tergantung perusahaannya untuk bisa didistribusikan kepada konsumen akhir. Nah, jadi baru itu lanjut kepada middle mile. Nah, sedangkan untuk tahapan middle mile ini setelah barang sampai ke gudang penyimpanan, biasanya kan kalau untuk ekspor impor kan kita harus nih berurusan dengan bea cukai. Nah, itu baru di pelabuhan, kemudian baru diangkut ke distributor. Nah, di beberapa industri seperti consumer good dan retail, pengiriman middle mile ini mereka cukup dibutuhkan khususnya dalam rantai pasokan. Gitu. Jadi itu first mile, penjelasan singkat mengenai first mile hingga akhirnya sampai ke middle mile. Nah, bagaimana dengan last mile ini tadi? Last mile ini merupakan tahapan terakhir dari proses distribusi rantai pasokan. Jadi pengiriman mil terakhir atau kita sering sebutnya kan last mile. Nah, di mana pada fase ini terjadi pengangkutan barang dari gudang pengiriman ke destinasi akhir atau tujuan akhir si barang ini mau kita kirim. Nah, baik itu tempat tinggal pribadi atau mungkin dikirimnya ke toko retail dengan tujuan akhir, dari rantai pasokan ini harus dicakup dengan kecepatan yang cukup singkat. Mungkin ya sering kita dengar, oh ini pengiriman kilat, kemudian tujuannya apa sih? Kenapa kok orang kita arahkan ke last mile? Ya memang supaya menghasilkan lebih banyak
kepuasan pada pelanggan, karena kan barang itu kan cepat sampai gitu kalau di last mile delivery. Jadi last mile delivery ini merupakan perjalanan produk atau pengiriman produk dengan pelayanan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, cukup mahal dari pusat transportasi ke sampai tujuan akhirnya. Nah, jadi dibutuhkan optimasi sumber daya untuk bisa mendukung kelancaran si produk ini bisa sampai ke tangan pelanggan. Nah, ketika tadi disinggung mengenai gambaran Indonesia ini kan tidak seperti Amerika ya kan, pasti kita kan negara kepulauan, banyak pulau-pulau, dan di situ kan BUMDes kan juga pasti ada di wilayah-wilayah tersebut. Nah, apakah yang seringkali menjadi masalah ketika last mile, udah ada last mile tapi kenapa kok belum maksimal ya? Satu, memang biasanya kalau berdasarkan jurnal penelitian itu sistemnya itu tidak efisien, ya mungkin masih harus dilakukan mendorong bagaimana membuat sistem tersebut itu bisa diakomodir. Artinya ya memang pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah harus dilakukan supaya bisa mendukung konsep last mile delivery ini. Kemudian rutenya itu tidak optimal. Ya bagaimana bisa optimal, karena kan memang Indonesia luas sekali dan pemerataan infrastruktur itu memang harus kita akui, walaupun saat ini ya sekarang sudah sangat lebih baik daripada kita bandingkan zaman dulu. Tol laut kan juga sudah mulai jalan. Kita juga bisa melakukan tracking secara real time. Ada aplikasi khususnya di Kemenhub kalau nggak salah namanya Go Live. Jadi kita bisa tahu dan bisa mengurangi yang namanya dwelling time. Kalau dulu kan dwelling time waktu tunggu jadi bongkar muat barang di pelabuhan itu kan sangat lama. Dulu itu benar-benar bisa sampai 3 hari, 4 hari. Cuman kalau saat ini saya pikir dengan adanya aplikasi Go Live, kemudian sistemnya diperbarui lagi, alurnya juga otomatis itu bisa mereduce adanya resiko-resiko yang terjadi pada saat dwelling time. Kan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau waktu tunggu bongkar muatnya itu kita mandek di pelabuhan, ya kalau barangnya itu punya jangka tahan umur yang panjang. Kalau tidak, itu kan bisa berdampak pada kualitas si barang tersebut. Sementara kan namanya situasi yang tidak pasti juga kita nggak bisa prediksi secara pasti, oh nanti barang ini sampai real time-nya sekian gitu. Pada saat itu kita ngomong kemarin nih sejarahnya, tapi saat ini karena pemerintah juga sudah mensupport dengan baik, banyak infrastruktur yang mulai dibangun, kemudian sistemnya itu berbasis teknologi semuanya, saya pikir sekarang jauh lebih bisa mudah kalau kita melakukan konsolidasi itu udah ngeling satu sama lain gitu. Walaupun tetap di daerah-daerah mungkin khususnya di luar Jawa memang harus tetap menjadi concern untuk pembangunan infrastruktur ini gitu. Jadi sedikit tadi penjelasan mengenai last mile, middle mile dan juga first mile tadi.